menyimpulkan telah terjadi 7 pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang yang menewaskan 135 orang. Inilah video amatir yang sempat diterima pihak keluarga saat korban Vicky Hermansyah warga Desa Kesambi, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Juga ditemukan tembakan gas air mata 45 kali yang membuat penonton panik dan banyak. Selanjutnya ada sekitar fakta korban tragedi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang sama. Lalu mengapa hak asasi manusia itu penting dimiliki oleh setiap orang? Tanpa adanya HAM, seseorang akan berperilaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Dengan adanya HAM pula, setiap orang akan memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, perlindungan, dan kedamaian. Kami dari kelompok 3 akan membahas lebih dalam terkait hak asasi manusia dan rule of law. Lalu bagaimana dengan definisi hak asasi manusia dan rule of law itu sendiri? Perangkat hak yang melekat pada diri manusia dari sejak dilahirkan dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat. Pada dasarnya, rule of law merupakan konsep negara yang meletakkan hukum di posisi yang tertinggi yang bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara dan menyamakan kedudukan warga negara di mata hukum, serta untuk memastikan hukum dapat berjalan dengan adil dan tidak memihak kepada siapapun. Lalu bagaimana tentang pelanggaran HAM, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022, di mana sempat terjadi kerusuhan di tribun yang menewaskan sekitar 135 orang dan ratusan lainnya yang luka-luka. Kalau boleh tahu nih Mas, bisa diceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya pada malam hari itu? Ya Mbak, tragedi Kanjuruhan itu nggak cuman satu pihak toh ya Mbak yang salah, itu banyak pihak. Salah satunya itu ada dari pihak Penpel yang menjual tiketnya itu berlebihan. Jadi para penonton itu berdesak-desakan di sana. Sama pihak Penpel juga ikut andil dalam aksi pelemparan gas air mata itu. Dari pihak security officer yang menyuruh steward itu untuk meninggalkan pintu keluarnya. Jadi pintu keluarnya itu terbuka cuma sedikit. Ya, itu menyebabkan banyak pengunjung, banyak penonton yang waktu keluar itu berdesak-desakan. Sama pihak polisinya juga menyuruh melemparkan gas air mata itu ke lapangan sama di tribun yang menyebabkan banyak yang terkena gas air mata sama sesak napas. Sama kan itu juga dilarang sama FIFA juga. Waktu itu supporter lari untuk menuju ke keluar ya, pintu gerbang keluar, rebutan gitu ya. Iya. Jangan bisa selamat gimana Mas ceritanya? Ya sentel ban itu Mas. Gimana? Udah sentel ban ke pinggir lapangan. Saya ke pinggir lapangan terus akhirnya itu yang kan di pinggir lapangan nggak segitu parah Mas. Mas, mungkin harapan sampean sebagai supporter dengan kejadian ini kan jadi pelajaran berharga buat semua pihak Mas ya. Mungkin seperti apa sih harapan untuk kedepannya Mas? Harapan saya buat sepak bola Indonesia itu jangan ada tragedi seperti ini lagi Mas. Jangan ada kayak seperti ini. Jangan ada gas air mata lah di dalam pertandingan ini. Saya berharap itu Mas. Gas air mata pun dilarang oleh FIFA. Artinya penanganan polisi masih belum Mas, sempurna Mas. Modelnya kayak nyawa kemarin itu nggak ada harganya Mas. Minta diusut tuntas ya Mas? Iya Mas, usut tuntas pasti itu. Kalau nggak usut tuntas nggak mungkin kelar-kelar itu Mas. Pasti usut tuntas. Siapa yang pelaku penembakan gas air mata ke tribun 13 itu?
Saat ini kita masuk ke sesi diskusi. Setelah mendengar keterangan dari para saksi supporter Arema FC, kita akan menyaksikan bagaimana pendapat terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Stadion Kanjuruhan dari saudara Wahid, saudara Pandu, dan saudara Habib. Nah, saya mulai dari saudara Pandu terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan dari saudara Pandu? Silahkan. Baik, pertama saya lihat di Kanjuruhan di televisi itu banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Yang pertama, salah satunya penembakan gas air mata itu kan tidak boleh oleh FIFA. Saya telah melihat di televisi itu banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di sana, terutama kepada pihak kepolisian yang menembakkan gas air mata ke tribun. Itu sudah melanggar pasal FIFA nomor 19 terkait safety and security. Itu benar-benar sangat keji, tidak boleh dilakukan oleh pihak kepolisian karena telah mengakibatkan 135 orang supporter yang meninggal dunia. Ya, selanjutnya dari saudara Wahid mungkin bisa menanggapi. Silakan. Kalau dari saya pribadi, pada tragedi Kanjuruhan kemarin itu juga ada pelanggaran hak asasi untuk anak, di mana sekitar 38 anak itu mengalami luka-luka, ya. Dan juga ada terjadi pelanggaran hak untuk kesehatan dan kesehatan yang mengakibatkan banyaknya korban yang tewas di sana dan Ya, lalu bagaimana dari saudara Habib? Silakan. Di sini saya menambahi dari berbagai diskusi dari teman-teman, saya ingin menambahi bahwasanya ada beberapa pelanggaran HAM di tragedi Kanjuruhan. Di antaranya adalah pelanggaran hak asasi keamanan oleh supporter, di mana hal tersebut dilanggar, lalu proses pertanggungjawabannya itu mencakup keseluruhan dari pihak yang ada di Stadion Kanjuruhan. Di sini saya menambahi dari berbagai pendapat yang telah disampaikan oleh teman-teman, terdapat juga beberapa pelanggaran, yaitu hak atas rasa aman yang dimiliki oleh supporter itu dilanggar. Lalu proses penegakan hukumnya itu mencakup seluruh pihak yang seharusnya bertanggung jawab, dan pelanggaran hak asasi manusia dan hak bisnis, kemudian human right, itu entitas hak bisnis itu lebih menonjolkan ke komersialnya, dan hal ini juga disampaikan oleh Komnas HAM. Nah, lalu bagaimana pendapat dari Anda sekalian ini terkait dengan rule of law untuk menyelesaikan kasus dari Kanjuruhan ini? Mengingat bahwasanya pada tanggal 16 Maret 2023 kemarin, Hakim PN Surabaya memutuskan bahwa 2 tersangka dibebaskan dan 3 tersangka lainnya divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Bisa menanggapi dari pihak kepolisian, saya melihat tidak ada tanggung jawab karena masih belum tuntas ini kasusnya. Kemudian ada beberapa hal yang saya sayangkan, seperti kebijakan dari jaksa penunjuk jaksa, yaitu untuk panpel harusnya kan dihukum seberat-beratnya, tetapi cuma dihukum 1,5 tahun. Kemudian di security and officer itu hanya dihukum 1 tahun saja. Itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa lebih awal, yaitu 6 tahun 8 bulan. Seperti itu. Ya, terima kasih dari saudara Pandu. Mungkin dari saudara Wahid ingin menambahkan. Baik, di sini saya ingin menambahkan di sini menurut saya pribadi, ya, dan melihat banyak kasus di luar sana, ya, keputusan yang diambil oleh hakim itu sangat tidak adil. Bahkan menurut saya pribadi itu sangat tidak masuk akal, di mana banyak warga masyarakat di Malang yang terkena impact dari masalah tersebut merasa masih goyangnya dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, apalagi terkait tentang hak asasi manusia. Makanya akhir-akhir ini, beberapa bulan yang lalu, terjadi banyak aksi yang digalangi dari masyarakat Malang sendiri untuk menuntut hak-hak mereka. Ya, terima kasih untuk saudara Habib, saudara Pandu, dan saudara Wahid yang telah meluangkan waktunya di sesi diskusi kali ini. Untuk sesi diskusi kali ini bisa saya akhiri. Kesimpulan pembahasan kali ini adalah bahwasannya hak asasi manusia sangat penting dalam keberlangsungan hidup kita. Dengan adanya HAM, diharapkan sudah tidak ada lagi tindakan atau perbuatan yang merendahkan atau merugikan orang lain.
Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang terkait dengan hak asasi manusia dan undang-undang terkait dengan sanksi pelanggaran hak asasi manusia seseorang, di Indonesia masih banyak sekali tindakan-tindakan yang merugikan atau merendahkan orang lain, yang mana itu melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya untuk memahami dan menghargai terkait dengan batasan-batasan hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Dan juga sudah sepatutnya untuk menegakkan rule of law di Indonesia ini dengan semestinya. Sehingga tidak ada lagi perbuatan-perbuatan atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia seseorang. Saya Rizka Safarina, mewakili kelompok 3, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.